meledak jadi aksi kekerasan brutal berantai yang melukai banyak orang. Perilaku keji, seorang suami menganiaya istrinya sendiri, mengamuk ke lingkungan sekitar dengan senjata tajam. Desa di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo berubah mencekam pada 2 Februari 2026. Kejeritan hingga kepanikan massal menjadi gambaran peristiwa terjadi yang sisakan trauma mendalam. Pelaku pria 25 tahun menganiaya istrinya yang tengah hamil muda. Cekcok dipicu masalah ekonomi yang telah lama membebani rumah tangga mereka. Pertengkaran memanas dan berujung tindakan keji. Pisau dapur diayunkan berkali-kali ke tubuh korban. Akibatnya, wanita berusia 23 tahun ini alami luka serius. Kabar ini seketika cepat menyebar dan memicu kemarahan warga sekitar. Alih-alih menenangkan diri, pelaku malah mengamuk dan berbuat brutal membawa senjata tajam. Pelaku menyerang siapa saja yang berada di jalurnya. Sedikitnya 5 orang terluka. Tak berhenti, pelaku juga merusak fasilitas milik warga, serta merampas sepeda motor milik warga untuk melanjutkan pelarian. Ini sebenarnya bermula dari kasus rumah tangga ya. Rumah tangga, kemudian ada KDRT di situ, dalam rumah tangga itu, antara seorang suami dan istrinya, yang kemudian setelah mengenai istrinya ini, dia kemudian keluar, jalan. Sepanjang perjalanan itu dia melakukan beberapa hal. Salah satu antara lain masuk ke salah satu toko Madura. Nah, kemudian di situ bahasanya sih minta tolong, tapi dia di situ merusak. Bahkan sempat melempar gas tabung LPG yang ada di situ kepada pemilik. Jalan lagi ke tempat ada warung kopi. Kemudian di situ dia sempat mengambil motor milik orang lain. Nah, setelah mengambil milik motor orang lain ini, dia pergi lagi menemui kerabatnya. Situasi semakin runyam ketika ayah pelaku ikut terseret dalam pusaran kekerasan, datang ke lokasi dan memukul salah satu warga, hingga memicu pengeroyokan. Aksi ini menambah daftar korban dan memperkeruh suasana yang sudah panas. Dia datang ke orang tuanya, kemudian di situ dia membohongi orang tuanya bahwa dia sudah ada masalah dengan seseorang, bernama N. Dia tidak cerita dengan masalah KDRT yang dilakukan pada istrinya, tapi dia ada masalah dengan seseorang bernama N. Sehingga kemudian orang tuanya membantu dia mendatangi si N ini. Nah, ketika datang di depan rumah N ini, kemudian si pemilik motor yang tadinya motornya dibawa itu ngikutin. Di situ dia menanyakan motornya, tapi ternyata juga dianiaya juga oleh si pelaku dan dibantu oleh si bapaknya ini. Pelaku dan sang ayah telah ditahan untuk proses penyidikan lanjutan. Insiden ini menjadi alarm keras bagi masyarakat juga aparat. Kekerasan domestik yang tak cepat tertangani bisa berubah menjadi ancaman publik. Mahfuz Sunardi. Apakah ternyata jadi korban pembunuhan? Misteri tewasnya seorang ibu dan 2 anaknya akhirnya terkuak. Syauki, yang sebelumnya sempat membuat drama seolah-olah dirinya juga jadi korban keracunan, selain 3 anggota keluarganya yang pada akhirnya meregang nyawa, ternyata adalah dalang dari sebuah pembunuhan terhadap ibu, kakak sulung, dan adik bungsunya menggunakan racun tikus. Terlihat pula rekaman CCTV saat tersangka membeli bahan-bahan, mondar-mandir beberapa kali dari rumah ke warung terdekatnya. Waktu, bahan, juga alibi memang benar-benar sudah dipersiapkan matang. Termasuk juga saat mengeksekusi, gunakan campuran bahan tertentu, direbus, terhirup oleh korban hingga tak sadarkan diri. Namun rencana busuk Syauki Jamaluddin terbongkar setelah temuan fakta-fakta mengejutkan. Akumulasi kejahatan dari pelaku ya terhadap hubungan internal dari keluarganya, terutama terhadap ibunya. Ya, kalau dari pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang bahkan dari ibunya, sehingga di situ menimbulkan kemarahan dari ya dia memang sudah ada perencanaan untuk melakukan itu dan momennya mungkin dirasa pas oleh pelaku di tanggal 1 itu. Membuat ini dari siapa Pak? Tapi ya idenya itu seperti apa? Dari mana? Ya itu dia terinspirasi dari dia sendiri ya, menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya,
kemerahan pada bagian tubuh. Di sebuah rumah kontrakan Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di antaranya Siti Solihah, 50 tahun, serta dua anaknya Afia Jamaludin, 27 tahun, dan Adnan Jamaludin, 13 tahun. Sempat pada saat itu, dugaan awal mereka jadi korban keracunan makanan, karena ditemukan bungkusan makanan juga beberapa bungkus teh hingga akhirnya misteri terpecahkan. Anak yang sempat kritis saat ditemukan bersamaan dengan korban lainnya adalah dalang dari pembunuhan keluarganya. Ilham Aprianto melaporkan.